Oke, selamat pagi. Selamat pagi rekan-rekan semua. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10.10. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mari kita mulai saja, berjalan saja untuk kegiatan webinar hari ini. Dengan topik agak panjang sebentar ya. Saya juga kurang hafal soalnya. Oke, topik untuk webinar hari ini adalah Personal Branding and Digital Marketing to Accelerate Business Growth. Di sini sudah ada narasumber kita dari CEO 8 Kreatif. Ada 2 orang. Pertama adalah Mas Kevin Tri Atmaja dan Mbak Michelin Pratama. Nah, beliau ini adalah pelaku dan praktisi di dalam bidang ini. Dan hari ini akan memberikan solusi kiat-kiat ilmu yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dalam mengembangkan usaha atau bisnis. Sekali lagi ini program dari APG Paletpreneurship kerjasama dengan koperasi juga untuk memberikan ilmu kepada rekan-rekan dalam menjalankan bisnisnya atau bagi yang mau menjalankan bisnisnya atau masih berencana menjalankan bisnisnya, di mana kira-kira untuk dapat meningkatkan penjualan atau pemasaran bisnisnya itu dalam hal ini lebih kita spesifikkan pada digital marketing seperti sosial media dan lain-lain. Karena background-nya kenapa kita pilih topik ini, karena sekarang ini penggunaan internet dan e-commerce itu semakin meningkat, terutama dalam hal berbelanja, dalam hal berlaku bisnis, dan oleh karena itu konsumen-konsumen juga beralih kepada e-commerce ini. Kalau kita tidak memanfaatkan e-commerce dengan baik, maka kita akan ketinggalan pasar dan akan mengoptimalisasikan dan meningkatkan, maksimalkan untuk usaha kita juga. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan dimulai dari narasumber kita. Nanti berdua akan sampai saling ini ya, berbicara. Nanti akan kita berikan juga untuk sesi tanya jawab ya, Mas Tivo ya. Di sini juga sudah hadir BP APG Mas Tivo, Mas Erwin, dan juga dari Koperasi Kapten Pahlawan. Kedengaran nggak? Oke. Mas Tivo ada yang mau ditambah? Dikit aja mungkin. Oke, ini silakan, Mas. adalah acara lanjutan dari program-program yang dicanangkan mungkin dari tahun lalu. Yang kemarin tentang money management juga sudah kita laksanakan. Ya, harapannya semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Dan juga disponsori, terima kasih loh sama koperasi ini, koperasi APG Kapten Pahlawan yang mewakilkan. Udah itu aja, Mas Astron, boleh langsung lanjut. Boleh. Kapten Pahlawan atau Mas Erwin ada tambahan juga? Nggak ada. Baik. Kalau gitu kita mulai aja. Sambil juga nanti menunggu rekan-rekan yang mau bergabung, kita masih persilahkan. Nanti kalau ada sedikit ketinggalan, kita bisa chat via web chat di sini. Kalau mau ada yang ditanyakan, nanti kita tampung dulu. Nanti juga akan kita buka seksi untuk diskusi langsung. Mau dimulai dari siapa? Mbak Michelin? Oke, silakan nanti kalau mau screen sharing juga boleh loh Mbak. Dipersilakan untuk narasumber kita Mbak Michelin dan Mas Kevin. Ini aku share screen sebentar ya teman-teman semua. Oke. Sebentar ya teman-teman semua. Sebelumnya salam kenal. Terima kasih buat sharing sedikit mengenai digital marketing itu apa sih? Suaranya agak kurang. Sudah 19. Oke, kita screen sharing dulu ya.
Sudah. Halo, halo. Kedengaran untuk suaranya? Oke, siap. Mungkin aku mulai sedikit. Terima kasih buat waktunya. Hari ini tema webinar kita adalah untuk personal branding dan digital marketing to accelerate business growth. Oke, next. So, mungkin agendanya untuk hari ini, yang pertama kita akan introduction dahulu, kemudian kita akan sharing beberapa digital insight, dan apa sih branding dan digital marketing itu, dan bagaimana eksekusi ke depannya nanti. Oke. So, sebelumnya mungkin harus perkenalan dulu kali ya, kalau kata orang, kalau nggak kenal, nggak sayang nih. Jadi mungkin kita perkenalan dulu, siapa sih 8 Kreatif itu? So, 8 Kreatif ini adalah sebuah digital agency. So, kita regroup ini dari tahun 2020, dan kita percaya bahwa setiap brand ini memiliki suatu message lah yang ingin disampaikan ke audiensnya. So, kita very passionate untuk handling setiap brand dan klien yang kita punya. Karena kita merasa bahwa semua kesuksesan yang klien kita punya adalah kesuksesan juga dari tim 8 Kreatif. And then ini ada beberapa klien yang kita pernah handling. Salah satunya ada dari bidang food and beverage, ada Beer Butter. Kemudian ada beberapa fashion bisnis seperti Afro, Lode Label, dan juga ada hobi seperti bisnis aquatic. And then, apa aja sih service yang sebenarnya dari 8 Kreatif punya? Nah, kita ini sebagai digital agency, kita akan provide service untuk branding dan digital marketing strategi, kemudian social media maintenance, kita handling untuk postingan setiap hari, membuat konten, dan juga digital ads untuk amplifikasi dari konten-konten yang ada. Nah, selain itu cukup lengkap sebenarnya paketnya dari influencer management, website development, untuk pembuatan AR, dan juga e-commerce management. So, kurang lebih itu basic dari 8 Kreatif sendiri. Mungkin supaya nggak lama juga, kita bisa langsung mulai untuk sharing-sharing hari ini. Okay. So, sebelum kita masuk ke dalam pengertian apa sih digital marketing, apa sih personal branding, mungkin di awalnya kita harus tahu dulu kali ya, digital insight itu apa aja sih sekarang yang lagi terjadi dalam dunia digital. Yang pertama, untuk digital growth sendiri di 2022 ini source-nya by Hotsuite. Jadi orang total population di dalam digital itu setiap tahunnya bertambah. Ini seperti yang kita tahu, untuk total population-nya di year on year change-nya itu plus 1%. And then orang yang bermain dengan unique mobile phone users-nya pun bertambah, internet users pun juga bertambah 4%, bahkan yang aktif di social media users pun bertambah sampai 10%. Which is dari sini kita bisa lihat lagi breakdown lebih detailnya. So, per tahunnya ini memang dari tahun 2012 sampai tahun 2022, digital itu penggunanya nggak pernah berkurang gitu. Minus itu jarang, karena selalu bertambah dari 11%, 4%, 7%, tapi setiap tahunnya pasti bertambah. Which is itu artinya populasi orang yang bermain internet itu sangat besar gitu, untuk kita bisa grab audiensnya. Kemudian, ini juga beberapa sedikit insight gitu ya, kayak orang itu tahu sebuah brand itu dari mana sih gitu. Misalnya ada mau kita build brand baru gitu, orang bakal tahu brand kita tuh dari mana. Yang pertama, orang kalau misalnya mencari brand itu pasti akan Google dulu gitu. Mungkin tanpa kita sadar, kita kalau mau cari artinya ini apa ya, atau brand ini brand apa ya, kita pasti yang pertama carinya di Google search dulu nih. Dan ternyata yang kedua, orang mengetahui brand itu dari sosial media ads. Jadi kalau kita nggak sadar, kadang kita main Instagram, main TikTok, atau main YouTube, itu suka banyak terpapar dengan ads sponsor dari brand-brand lainnya. Gitu. Kemudian dari sosial media comments, dan juga dari brand website. Nah, ini adalah top 4 yang orang itu kebanyakan mengetahui sebuah brand ini sumbernya dari sini. Kemudian, untuk engagement-nya juga, mereka itu ternyata behavior internet user dari umur 16 sampai 64 tahun. Mereka itu sebelum memiliki decision untuk membeli suatu barang, mereka akan meriset brand tersebut terlebih dahulu di dalam online. Di sini angkanya sampai 67,5%, cukup besar. Kemudian selain mereka cari secara online dahulu, mereka pasti pengen tahu website-nya nih. Apakah brand yang mereka mau beli ini credibility-nya bagus nggak ya, trusted nggak ya, kalau gue beli nyampe nggak ya barangnya. Nah, kemudian yang ketiga, ini ternyata berdasarkan dari kalau kita suka nggak sadar, kita baca berita di detik.com atau di website-website. Nah, itu suka banyak terpapar banner-banner ads yang ada di bawah-bawahnya.
Kemudian juga ini based on survey tadi 21,5%-nya dari sponsor social media ads dan juga dari aplikasi brand tersebut sendiri. So mungkin bisa disimpulin apa aja sih yang bisa kita dapetin dari insight-insight ini. Yang pertama, perkembangan di dalam dunia digital ini semakin bertambah terus setiap tahunnya. Karena audiens ini tanpa sadar mereka tuh selalu menggunakan waktu senggangnya itu untuk browsing, belanja, chatting. So, chance untuk kita mendapatkan brand awareness dari dalam digital itu sangat besar sebenarnya. Kemudian yang kedua, orang itu sangat banyak mengetahui suatu brand aware terhadap brand itu melalui internet, sosial media, website, ataupun marketplace. Dan juga ketika orang ingin membeli sesuatu, ternyata mereka harus mengambil keputusannya itu berdasarkan dari internet juga nih. Jadi kemungkinan kita untuk menginfluence orang itu sangatlah besar di dunia digital. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, pertanyaannya adalah buat teman-teman semua. So, di dalam dunia digital yang sedang berkembang pesat ini, teman-teman itu hanya mau menjadi penonton kah atau ingin menjadi pemain juga di dalam dunia digital? Nah, kalau memang tertarik untuk dalam dunia digital, harus tahu dulu nih kira-kira digital marketing itu apa sih? Personal branding itu bagaimana sih dan kenapa itu penting buat brand-brand yang dimiliki. So, yang pertama, pengertian dari digital marketing sendiri. Ini mungkin secara singkat aja, pasti banyak juga nih yang sebenarnya udah tahu sih digital marketing itu apa. Tapi mungkin untuk sedikit merimain, digital marketing ini adalah suatu strategi pemasaran produk yang dilakukan melalui media digital. Misalnya melalui Instagram, melalui YouTube, melalui TikTok, bahkan melalui Tokopedia pun itu sudah bisa dimasukkan dalam digital marketing. Nah, kenapa sih tujuan digital marketing itu ada? Karena kita tuh bisa menarik perhatian target market kita itu dengan sangat cepat, luas, dan juga targeted. Berbeda dengan tradisional marketing yang mungkin teman-teman semua ngerasa, jualan mouth to mouth juga bisa kok, yang penting ada kenalan, ada teman yang bisa beli. Yes, pasti bisa, tapi lama-kelamaan bensinnya akan habis nih, karena teman-temannya semua misalnya udah ditawarin produk, udah bagi-bagi brosur juga. Nah, gimana cara untuk memperluas audiens itu? Nah, salah satu caranya adalah melalui digital marketing. Kemudian, next, sorry. Nah, kenapa digital marketing itu penting? Karena di dalam dunia bisnis seperti yang tadi kita tahu ya, based on insight, banyak orang itu tahu brand dan memutuskan untuk beli itu dari digital gitu, riset terlebih dahulu. Kemudian digital marketing ini bisa menggantikan lah untuk strategi tradisional marketing yang dari kenalan, dari mouth to mouth, atau misalnya broadcast ke teman-teman keluarga. Nah, dengan ada digital marketing ini, orang itu bisa tertrigger untuk membeli dengan lebih cepat dan lebih targeted. Karena kalau kita tanpa sadar, kadang ya kita kalau misalnya lagi mencari produk nih jam tangan gitu ya di Tokopedia atau di website, dan tiba-tiba tanpa sadar kita tuh selalu mendapatkan ads di dalam sosial media itu jam tangan terus. Nah, ini yang dimaksud dengan lebih targeted. Karena kita benar-benar misalnya kita berjualan produknya jam tangan, orang yang kita sasar adalah orang-orang yang memang sedang mencari jam tangan. Berbeda dengan kalau misalnya kita menyebarkan brosur atau kita taruh di majalah gitu ya jam tangan kita, orang yang membaca majalah ataupun brosur tersebut belum tentu mereka lagi mencari jam tangan nih saat ini. Nah, that's why digital marketing itu sangatlah penting di saat ini. Nah, ini beberapa manfaat adanya digital marketing. Yang pertama, menjangkau konsumen secara online. Jadi itu sangat besar audiens yang kita bisa jangkau. Kemudian menemukan target yang tepat, sesuai yang tadi aku sempat sampaikan. Kemudian semua bisnis online itu memiliki peluang yang sama gitu. Entah misalnya ada yang lebih bagus atau ada yang lebih apa, tapi kita di sini memiliki chance yang sama untuk bisa mendapatkan atensi dari audiens yang kita punya. Kemudian meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme dalam suatu bisnis. Gitu. Karena ketika orang mau beli suatu brand, and then dia cari di dalam online, ternyata katalognya bagus ya, ternyata katalognya kredibel ya, spesifikasinya lengkap. Nah, mereka akan tertarik untuk lebih membeli barang tersebut. Kemudian
memudahkan juga nih untuk kita melakukan evaluasi performa atau bisnis gitu. Karena apalagi zaman sekarang ya udah ada Tokopedia, udah ada Shopee, udah sangat mudah banget untuk kita tuh melakukan pencatatan nih. Jadi lagi bawa buku-buku besar, nyatetin hari ini penjualan berapa. Karena dengan adanya marketplace, kita bisa tarik data penjualan dalam 30 hari itu berapa banyak sih, kemudian jam-jam ramai di toko tuh jam berapa, kemudian di tanggal-tanggal berapa, misalnya tanggal muda nih ternyata ramai, berarti gue harus lebih gencar nih jualannya. Nah itu semua tuh bisa terlihat lah di dalam insight-insight marketplace. Nah kemudian yang terakhir yang pasti akan meningkatkan profit bisnis yang dijalankan gitu, karena modalnya nggak terlalu besar dibandingkan kita harus buka offline store sebenarnya. Oke lah. Ini beberapa jenis digital dari APG branding apa sama digital marketing. Media marketing, kemudian ada juga email marketing, ini seperti email blast ya. Kemudian juga ada SMS marketing, ada display dan mobile ads, ini biasa ada di kayak di website. Kemudian ada influencer marketing yang kita menggunakan selebgram lah ya untuk mempromosikan barang kita, dan juga ada YouTube sebagai video advertising. Nah, tapi hari ini yang kita akan kupas tuntas itu lebih ke dalam social media marketing. Jadi dari kira-kira yang tadi dijelasin, oh ternyata digital marketing itu menarik ya, ternyata pasarnya luas. Tapi cara eksekusinya gimana nih? Kayaknya aku bingung deh, aku pengen mulai tapi aku nggak tahu eksekusinya gimana. Nah, ini beberapa tips dan trik sharing-sharing dari tim 8. So, yang pertama, kita harus menentukan dulu nih dari segi produk dan marketing strateginya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan juga branding dari produk kita ini apa nih, keunggulannya dibandingkan dengan kompetitor itu apa secara branding. Dan yang ketiga, itu adalah untuk menciptakan dan membangun digital asset dari brand itu sendiri. So, yang pertama, marketing strategi ini, sebelum kita mau menjual suatu barang, harus dipastikan kita tahu dulu nih, ada yang namanya SWOT SWOT ini. Yang pertama itu kita harus tahu apa yang menjadi kekuatan dari yang brand yang kita punya, yang kita mau build nih. Misalnya apakah brand gua nih kualitasnya produk itu lebih bagus loh daripada kompetitor, atau harganya lebih bersaing loh daripada kompetitor. Karena ini nanti yang bisa menjadi bahan marketing yang kita gunakan nih, kekuatan dari brand tersebut. Kemudian selain dari strength-nya kita tahu apa, kita juga harus tahu kelemahan dari brand itu apa. Misalnya secara distribusi atau secara stok kita nggak terlalu banyak nih. Atau misalnya secara human resource-nya kita nggak terlalu punya. Nah itu yang kita harus tahu juga nih mengenai brand kita. Kemudian opportunities, ini adalah kesempatan apa yang kita bisa ambil untuk tap in dalam pengembangan produk. Misalnya menjual produk donat gitu ya. Donatnya kompetitor banyak banget nih sebenarnya, tapi apa sih opportunity yang kita punya? Misalnya kita mengeluarkan rasa-rasa yang lebih berbeda, rasa-rasa yang lebih unik, or maybe kita bisa create vegan donat gitu, something yang bisa dengan kompetitor punya gitu. Tapi di balik itu juga ada threat, which is ancaman, yang dimana itu menjadi kelemahan brand kita punya. Misal ternyata kompetitor itu produknya variasinya lebih banyak ya dibandingkan kita. Nah ini juga bisa menjadi ancaman yang nanti kita bisa pikirkan juga nih, kira-kira cara menanggulanginya itu gimana sih. Nah setelah kita tahu semua SWOT ini, baru kita bisa lebih pede juga nih untuk menjajakan produk atau brand kita di pasaran. Nah salah satunya bisa menggunakan marketing tools yang disebut dengan 4P. Nah ini jadi balik lagi ya, sebenarnya mirip, tapi di sini itu lebih berfokus kepada produknya lagi nih. Jadi kayak produknya itu apa yang pengen dijual, kemudian kelebihannya apa dibandingkan kompetitor, kemudian setelah produknya udah tahu nih apa, baru menentukan yang namanya harga. Jadi harga produk yang dimiliki ini kira-kira dengan harga kisaran yang belum banyak di pasaran nih segini nih, itu mau ambil nilai tengahnya. Nah ini bisa menjadi salah satu strategi marketing juga nih, karena seperti yang kita tahu ya, ibu-ibu itu kalau misalnya belanja beda 5.000 aja mereka bisa pindah store gitu. Atau bahkan beda yang satu free ongkir, satu enggak, mereka bisa lebih pilih untuk free ongkir gitu. Sesuai penentuan harga itu sangat penting di dalam produk. Nah kemudian place ini adalah di mana produk itu nanti akan dijajakan, di mana target pasarnya itu yang sangat besar. Ini karena nanti menentukan juga bagaimana kita berkomunikasi di dalam sosial medianya. Dan yang terakhir yang sudah pasti sangat penting adalah promotion. Nah bagaimana cara melakukan kita promosi supaya orang-orang tuh aware akan brand atau produk yang kita punya. Oke, lanjut.
Kemudian after kita udah create produk tersebut, kita sudah tahu nih kelemahan kelebihannya, harganya, mau dipasarin di mana. Baru kita yang kedua, step kedua adalah kita menentukan brandingnya. Jadi kenapa sih branding itu penting? Gitu? Karena branding itu adalah essence dari identitas sebuah brand. Nah, brand ini tuh yang menentukan alasan kenapa orang harus beli barang kita dibandingkan barang kompetitor gitu. Karena misalnya jualan barang yang sama itu banyak. Jualan jam tangan, yang jualan jam tangan itu sangat banyak gitu. Tapi kenapa ada orang yang lebih memilih jam misalnya Panerai atau jam apa? Karena mereka memiliki behind story yang kuat yang menjadi alasan untuk orang itu beli barang tersebut gitu. Oke, next. Nah, cara branding itu seperti apa sih? Yang pertama, kalian harus tahu juga nih teman-teman semua gitu, komunikasi dari brand yang mau digunakan itu apa. Jadi kalau kita ngeluarin brand, kita harus tahu nih, kayaknya gue pengen nanti brand gue tuh dilihat orang tuh seperti apa nih. Misalnya as a person, gue mau dilihat brand gue tuh brand yang energetik, brand yang fun, atau brand yang apa. Karena itu nanti mencerminkan ketika orang melihat sosial media kita, melihat semua katalog kita itu terlihat tuh, tergambar di situ. Nah, contohnya brand AirAsia dan Garuda gitu ya. Kita bisa lihat kalau AirAsia punya tagline adalah "Now everyone can fly". Nah, di sini orang membaca tagline aja mereka udah paham nih. Ini adalah budget airline gitu ya. Semua orang bisa terbang dengan harga yang budget, affordable. Dan juga mereka meng-create image dari brand AirAsia sendiri itu yang panjang, yang lebih muda, friendly, approachable. Berbeda dengan brandingan Garuda Indonesia sendiri gitu ya. Dengan tagline yang The Airline of Indonesia, which is mereka ingin menekankan bahwa ini tuh local pride Indonesia loh, ini tuh heritage. Ini juga terlihat juga dalam komunikasinya, dalam setiap brandingannya, bahwa Garuda itu lebih eksklusif dan prestis dibandingkan AirAsia. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tanpa kita melihat lebih dalam lagi sebuah brand dengan tagline, dengan cara berkomunikasi, kita tuh bisa tahu nih brand ini tuh sebenarnya sifatnya seperti apa sih, komunikasinya tuh apa sih ke depannya. Kemudian lanjut. Setelah kita udah tahu juga cara marketing tools-nya udah kita jalankan, kemudian kita udah create branding, kita udah tahu nih brand kita mau dibawa kemana nih arahnya. Yang ketiga adalah kita mulai membangun digital asset yang kita punya. Nah, untuk digital asset sendiri sebenarnya dalam dunia digital yang sangat besar di Indonesia yang digunakan itu yang pertama masih Facebook, kemudian Instagram, dan juga TikTok. Tapi kembali lagi masing-masing digital asset ini memiliki beberapa target yang berbeda-beda sebenarnya. Nah, nanti dari digital asset yang kita punya ini, kita akan giring orang itu untuk membeli, melakukan conversion, entah itu misalnya mereka check out, atau tanya-tanya harga, atau konsultasi produk, itu tuh kita bisa melakukan di dalam Tokopedia, WhatsApp, ataupun Shopee. So, nanti journey-nya adalah orang mengetahui sebuah brand, kemudian mereka melihat Instagram-nya, melihat Facebook-nya, TikTok-nya, kemudian mereka lanjut, oke, gue kayaknya pengen beli nih, mereka bisa lanjut ke dalam Tokopedia atau WhatsApp chatting, atau juga di Shopee. Oke, next, lari. Nah, tapi balik lagi, pasti banyak pertanyaan nih, kayaknya kalau brand yang saya jual ini enaknya mulai dari mana ya, masuk ke Facebook kah, masuk ke Instagram kah, atau TikTok ya. Nah, sebenarnya balik lagi nih, produk yang mau dijual itu apa, brand yang mau dipasarkan itu apa. Karena balik lagi kalau Facebook itu memang sangat lebih baik untuk sesuatu barang yang berhubungan dengan hobi, dengan komunitas. Karena di sana banyak forum-forum untuk kita itu discussion ya, kayak FGD gitu ya. Jadi kayak orang-orang pehobi misalnya, hobi pelihara ikan apa, ikan yang predator atau apa, itu sangat bagus di Facebook gitu sebenarnya. Nah, tapi dengan catatan target marketnya itu memang sedikit lebih mature dibandingkan milenial gitu. Karena kebanyakan yang bermain Facebook itu yang memang lebih berumur, di mana mereka tuh sukanya membaca berita atau cari-cari informasi. That's why postingan di Facebook itu sekarang rata-rata adalah link-link berita yang mau di-share ke teman-teman di dalam Facebook-nya gitu. Nah, berbeda lagi dengan Instagram. Karena kalau di Instagram ini jatuhnya lebih ke hard selling marketing gitu. Mereka tuh bisa lihat, kita bisa langsung upload produk-produk kita dengan hard selling. Intinya Instagram kita itu bisa menjadi katalog produk gitu. Nah, di sini tapi brand awareness-nya itu sangat besar gitu. Jadi kayak orang itu bisa tahu brand itu sangat besar di Instagram. Nah, dengan target market yang sebenarnya lebih milenial, lebih muda dibandingkan Facebook. Jadi kalau misalnya berjualan barang-barang yang memang target pasarnya milenial, ini sangat bagus banget sebenarnya untuk dijajakan di dalam Instagram.
Tapi balik lagi kontennya pun sedikit berbeda nih. Kita nggak bisa pakai konten yang kayak put link doang, kemudian yuk baca berita ini, nggak bisa. Karena di dalam Instagram itu kontennya kebanyakan lebih ke konten-konten inspirasi, konten-konten engagement, di mana orang itu bisa sharing komen, polling, atau question and answer. Karena kebanyakan di Instagram seperti itu. Nah, tapi kalau di TikTok ini juga ternyata berbeda lagi nih, lebih di soft sellingin gitu ya. Target marketnya pun lebih mudah dibandingkan milenial gitu ya. Bahkan teenagers yang lebih suka nonton TikTok dan kontennya pun harus yang lebih berbentuk storytelling gitu. Karena ternyata sedikit insight orang Indonesia tuh sangat suka nonton konten yang kayak diceritain, didongengin, kayak misalnya a day in my life atau kayak apa ya rasanya sehari kerja di rumah aja. Jadi mereka tuh lebih suka konten-konten yang bercerita. Oke, mungkin selanjutnya boleh dibantu oleh Kevin. Ya, selamat pagi. Saya lanjutkan ya dari presentasi Bu Michelle. Jadi setelah kita udah melakukan branding, kita udah menentukan sosial media mana yang mau kita pakai, kita tentunya membutuhkan strategi dalam digital marketing ya. Untuk strategi pertama bisa kita sebut nama increase brand awareness. Jadi ketika brand kita udah jadi, brand kita udah matang, kita udah pikirkan, saatnya untuk kita menyebarkan ke target marketnya kita di dunia digital. Itu dengan kita namain fasenya increase brand awareness. Nah, lalu setelah kita increase brand awareness, kita masuk ke namanya increase traffic, atau bisa kita sebut dengan meningkatkan komen, share, atau likes, atau lalu lalang lah ya, lalu lintas ke WhatsApp kita atau ke e-commerce yang kita buat. Nah, itu bisa disebut dengan increase traffic. Nah, setelah kita udah increase traffic, kita bisa bicara tentang profit atau kita ngomongnya increase CTA. Di sini baru kita bisa bicara tentang penjualan, kita bisa menghitung dari budget marketing kita, bagaimana audiens yang kita kumpulkan itu membeli produk yang kita jual, seperti itu. Sebentar. Ya. Sekarang kita juga bicarakan tentang marketing strategi. Marketing tanpa strategi itu seperti liburan tanpa persiapan. Jadi kalau kita nggak planning dulu untuk marketing, yang kita nggak merencanakan dulu apa yang kita ingin cari, apa yang kita ingin dapatkan, tentunya seperti liburan tanpa persiapan. Kita nggak tahu tujuannya kemana. Kita nggak tahu kita melakukan persiapannya apa. Bahkan kita aja nggak tahu nih budgetnya tuh berapa bakal habisnya. Itu yang kebiasaan dari sebagian besar orang dalam yang punya brand atau punya toko yang biasa dilakukan seperti itu. Jadi kesannya itu marketing itu mahal gitu, buang-buang uang gitu. Padahal dari sini kita bisa dapat banyak loh. Kita bisa dapat profit juga, kita bisa dapat pelajaran juga. Apakah produk yang kita jual itu laku di pasar atau enggak, atau harganya pas atau enggak, atau bahkan ke pengembangan bisnis ke depannya seperti itu. Lalu pasti ada dari rekan-rekan ada pertanyaan, gimana sih strategi marketing yang bagus? Kita bisa mulai itu melalui namanya marketing funnel. Marketing funnel itu apa sih? Jadi bayangkan marketing itu bentuknya seperti corong. Corong yang dari yang paling luas sampai kita mengkerucut ke bagian ke conversion atau ke bagian profit. Nah, paling atas itu kita bisa sebut namanya awareness. Awareness itu berisi orang-orang yang belum kenal dengan brand kita. Jadi di sini kita posisinya fase pertama dalam marketing, kita bagaimana how we get them to come. Gimana caranya mereka tuh datang ke brand kita atau ke sosial media yang kita buat, seperti itu. Lalu next step-nya kita ngomong ke consideration. Ketika mereka udah tertarik, gimana caranya mereka to stay, how we get them to stay. Gimana cara kita tuh untuk membuat mereka berinteraksi dengan kita, seperti itu ya. Misalnya ada melalui komen, tanya-tanya, atau misalnya nanya harga, atau misalnya nanya kualitas, nanya produk yang kita kasih, seperti itu. Baru setelah kita udah membuat mereka stay, mereka udah betah, mereka udah mau berinteraksi dengan kita baru bisa bicara tentang conversion, how we get them to buy. Gimana caranya orang yang berinteraksi ini, orang yang udah senang sama brand kita ini, mau membeli produk yang kita jual. Mau itu barang, mau itu jasa,
Lalu yang terakhir setelah mereka membeli, gimana caranya kita memaintain mereka? Atau ya kita sebutannya mungkin langganan lah ya gitu. Gimana caranya ketika udah beli, kita tawarkan produk lain nih. Kita tawarkan produk lain dari brand kita untuk membeli lagi, atau setidaknya mereka ketika ada butuh lagi, ketika butuh produk kita, mereka tuh udah tahu pasti carinya di kita. Since kompetitor kan udah banyak nih ya, pastinya produk kita juga udah ada yang mulai duluan nih. Tapi gimana caranya kita tuh punya komunitas yang emang udah betah nih sama brand kita, seperti itu. Nah, yang menjadi challenge-nya itu setiap fase ini memiliki konten atau memiliki foto atau video dan penargetan tuh yang berbeda-beda. Sehingga kita tuh juga butuh effort yang lebih ya. Effort marketing yang lebih, sehingga akan menghasilkan teknik marketing digital tuh yang lebih efektif dan murah tentunya. Dan itu akan mengurangi budget marketing yang kita keluarkan, seperti itu. Nah, ini contohnya untuk konten yang untuk awareness ya, yang paling atas, yang Ini bukan jualan. Bukan. Ini untuk konten yang paling atas gitu. Gimana caranya menarik mereka untuk datang? Seperti yang rekan-rekan lihat di sini fotonya menarik perhatian ya, kayak coklatnya itu sangat menggugah selera gitu, profilnya juga menggugah selera. Nah, di sini posisinya kita lebih mengenalkan produk. Jadi ya ini contohnya brand Dear Butter ya. Dia mengeluarkan produk baru namanya Croffle Choco. Dia mengenalkan pertama kali kalau coklatnya tuh sedemikian ini loh, sebanyak ini loh gitu. Lalu dibalut dengan foto yang menarik dan menarik perhatian. Dan di sini juga lebih mengutamakan elemen kejutan. Jadi benar-benar ketika teman-teman lihat, rekan-rekan lihat tuh langsung terkejut. Oh, ternyata ada yang coklat ya. Oh, ternyata ada croffle yang isinya coklat ya, seperti itu. Nah, di sini yang bakal teman-teman tekankan ketika mau menangkap awareness dari target market, elemen kejutannya seperti itu. Di samping itu juga jangan lupa kita harus ada pengenalan brand kita atau merek kita supaya mereka tuh ingat gitu loh, kayak kita tuh punya identitas di dunia digital, jadi nggak asal lewat aja seperti itu. Nah, lalu masuk ke fase consideration. Nah, setelah mereka kenal dengan brand kita dan tertarik, tentunya mereka udah tahu dong produk kita apa aja. Mereka udah paham lah kurang lebih produk kita apa aja. Di sini baru kita bisa melakukan pengenalan produk yang lebih spesifik. Kita jelasin produk kita tuh ada apa aja. Kita jelasin juga produk kita itu isinya untuk produk yang A seperti apa, produk yang B seperti apa, produk yang C seperti apa. Seperti itu. Lalu kita juga beritahu mereka kalau kita tuh ada kelebihan loh di produk kita ini. Misalnya kalau untuk makanan lebih garing, lebih rasanya lebih kayak roti gitu, atau lebih manis atau seperti apa gitu. Nah, makanya di sini kesimpulannya untuk di consideration itu elemen informatif. Jadi kita benar-benar memberikan informasi lebih untuk target audiens kita, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini baru kita ngomong conversion. Gimana cara mereka untuk membeli. Nah, di sini memang ketika mereka udah kenal, mereka udah tahu produk kita apa aja, mereka udah terbiasa berinteraksi dengan produk kita, baru kita bicara tentang diskon atau promosi, seperti itu. Nah, selain diskon dan promosi, kita juga harus ada informasi tentang harga produk dan lokasi di mana produk kita tuh bisa didapatkan. Misalnya, kalau berjualan di Tokopedia, kita kasih tahu mereka kalau kita tuh ada loh di Tokopedia. Di Tokopedia juga ada diskon juga loh, diskon misalnya sebesar 20.000 untuk setiap transaksi. Nah, di sini juga kesimpulannya yang ditekankan itu elemen scarcity dan urgency. Scarcity itu lebih ke elemen kelangkaan. Jadi memaksa mereka kalau lu nggak beli sekarang, lu tuh bakal ketinggalan diskonnya, seperti itu. Atau kalau lu nggak beli sekarang, lu tuh bakal kehabisan produknya. Jadi memaksa mereka untuk membeli sekarang, apalagi sekarang didukung dengan perkembangan teknologi ya. Jadi mereka nggak usah datang, mereka bisa check out aja atau mereka bisa melakukan transaksi aja melalui smartphone mereka, seperti itu. Nah, yang sering terbalik yang terjadi di Indonesia berjualan itu langsung ke sini, ke conversion, langsung ke foto produk, lalu ada diskonnya, ada harganya, dan memaksa audiens untuk berjualan. Memaksa audiens untuk membeli produk kita. Dan kita terkesan memaksa ya berjualannya seperti itu. Nah, di sini yang membuat budget marketing itu hangus gitu. Kenapa? Karena mereka belum kenal brand kita.
Sedangkan brand kita kan juga masih baru, anggap masih muda seperti itu ya. Tentu kita harus ada pengenalan dulu nih brand kita di target audience kita. Ketika langsung berjual melalui conversion itu seperti kayak kartu kredit ya, sales kartu kredit di mall-mall yang langsung datengin kita, maksa kita untuk daftar, maksa kita untuk isi formulir segala macam. Yang tentunya pasti kita nggak deh, mau dulu deh. Saya bisa anggap itu untuk conversionnya mungkin cuma sekitar 1% kali ya dari total orang yang berjalan-jalan di mall seperti itu. Nah, sekarang setelah kita ngomongin strategi, kita bicarakan tentang membuat konten atau membuat visual atau membuat foto yang kita tampilin di dunia digital. Nah, teman-teman juga pastiin kalau postingan yang dibuat di dunia digital itu visualnya semenarik mungkin dan seproper mungkin agar audiens itu tertarik. Kita dapat perhatian mereka atau setidaknya mereka tuh bisa mau follow profil kita. Kalau teman-teman lihat di foto yang sebelah kiri dibandingkan dengan foto sebelah kanan, kalau misal foto yang kayak di sebelah kiri, apakah kira-kira teman-teman mau follow Instagramnya dengan foto yang seperti ini gitu? Dibandingkan dengan foto sebelah kanan lebih terlihat seperti brand yang emang udah established gitu ya, yang emang udah kuat gitu ya, emang udah bermain lama di bidang botol seperti itu. Jadi foto itu sangat berpengaruh ya teman-teman di dunia digital. Nah, selain foto, ada juga namanya caption atau kata-kata ya. Jadi kalau misalnya di brosur tuh kata-kata promosinya lah seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ini langsung hard selling, ini langsung dijual parfum Flores, murah meriah, dijamin wangi. Nah, tapi tunggu dulu, wanginya seperti apa? Wangi kan itu nggak bisa dideskripsikan melalui kata-kata atau foto. Nah, ini yang menurut kita kurang oke untuk berjualan dibandingkan yang di sebelah kanan. Di sini kita lebih nekenin untuk pain point-nya. Jadi rasa sakit dari target audiensnya. Jadi ini kalau misalnya contohnya ya, suka insecure kalau nempel sama temen, takut badan kurang wangi, you guys should try our best selling perfume. Jadi kita jelasin wanginya, kita kasih rasa sakit mereka, kita kasih tahu ke mereka kalau mereka nggak pakai parfum ini, mereka bakal ada rasa insecure, mereka ada rasa takut badan kurang wangi. Jadi produk kita tuh lebih ke problem solving yang mereka rasakan di sehari-hari seperti itu. Itu yang bakal memancing mereka untuk setidaknya engage dulu nih, datang dulu nih ke sosial media kita gitu. Baru mereka nanti cari tahu di dalam sosial media kita tuh produk kita ada apa aja, harganya berapa, lalu ada promosi apa aja, berujung pada transaksi seperti itu. Nah, yang terakhir udah bikin konten produk, udah jadi, caption udah bagus. Nah, ngiklannya gimana ya? Taruhnya gimana ya gitu. Nah, pada zaman dulu, mungkin sebelum COVID ini apalagi gitu ya, mungkin masih gencar itu pengiklanan di koran yang offline ya, koran yang fisik gitu, bukan koran digital gitu. Lalu ada iklan di TV, lalu ada banner. Misalnya teman-teman berangkat kerja nih ke kantor, lihat di koran, baca pagi koran, ada iklan McD. Lalu sampai ke kantor, lihat TV, iklan McD lagi. Lalu pas jalan pulang, lihat banner, McD lagi. Pastinya nanti ujung-ujung makan malamnya makan McD, gitu ya, seperti itu. Nah, tapi setelah perkembangan teknologi yang pesat, apalagi ada COVID, tentunya online itu booming banget ya gitu. Jadi tentunya target audiens kita ini udah lari nih, udah jarang nonton TV, nontonnya Netflix, udah jarang baca koran, nontonnya koran digital, udah jarang baca koran kita sampai habis, bacanya malah sosial media, dapat beritanya dari sosial media, dari Facebook, dari Instagram. Berarti kan ada shifting nih, ada pergantian kultur dari target audiens kita. Lebih banyak sekarang di dunia sosial media, lebih banyak di dunia Google atau dunia digital, ada lebih banyak di dunia Netflix seperti itu. Nah, tentunya kita sebagai pemilik brand, pemilik toko juga harus shifting juga nih kulturnya gitu. Jadi ngiklan yang lebih bagus menurut kita sekarang. Kenapa digital marketing itu sekarang menjadi something? Karena semua sekarang pengiklanan itu lagi banyak banget, lagi gencar banget di sosial media, apalagi di Google, apalagi di Netflix. Nah, kita makanya harus changing nih gitu. Kita udah nggak bisa bermain di
offline lagi, kita harus bermain di online seperti itu. Nah, udah ngomong-ngomongin tentang iklan, sekarang saya bicarain tentang digital advertising atau pengiklanan. Ini lebih ke kita bayar ke sosial media, kita bayar ke Facebook, kita bayar ke Google untuk mengiklankan konten-konten kita, mengiklankan brand kita. Nah, apa itu digital advertising? Digital advertising itu pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan media digital internet dengan tujuan untuk menjangkau para calon pelanggan yang lebih luas dan sesuai target. Nah, ini perbedaannya dibanding dunia offline ya. Kalau ketika masang banner, kita tuh nggak bisa milih loh orang-orang yang sesuai target pasar kita. Misalnya, rekan-rekan berjualan pakaian dalam wanita. Kita pasang di banner di tol. Yang baca kebanyakan kan bapak-bapak yang lagi pengen pulang gitu. Jarang gitu yang ibarat ibu-ibu yang memang lagi di jalan tol gitu. Dan kita nggak bisa milih gitu. Dan kasar ngomong, harganya juga sama lagi pasang banner gitu kan, flat gitu selama sebulan. Nah, di digital advertising kita bisa loh naruh interest, naruh kesukaan customer kita gitu loh. Jadi kita misalnya pasang iklan donat, kita bisa pasang iklan donat ini nih ke orang-orang yang emang suka donat, ke orang-orang yang emang suka kue, ke orang-orang yang emang suka dessert, dan udah bermainnya di situ-situ aja. Jadi memang iklannya itu lebih targeted dan tentunya lebih murah gitu. Nah, lalu kita bicarakan tentang tipenya. Tipenya itu ada Google Advertising, tentunya dimiliki database yang dimiliki oleh Google gitu ya, dan placement dan seperti konten-konten yang emang dimiliki oleh Google, contohnya website, YouTube seperti itu. Lalu ada social media advertising yang dimiliki oleh Facebook dan Instagram. Nah ini nih kalau yang di social media advertising memang database yang dimiliki oleh Facebook, Instagram dan WhatsApp seperti itu. Lalu ada video advertising yang dimiliki oleh Netflix dan YouTube seperti itu. Dan terakhir di TikTok ya. TikTok juga lagi booming juga nih sekarang untuk berjualan, apalagi kalau teman-teman tahu ada namanya fitur TikTok Shop. Itu tuh lagi rame banget jualan di TikTok Shop. Itu kayak kalau teman-teman pernah lihat orang yang berjualan di lapangan pakai mikrofon dan speaker satu dan dia berjualan apa aja yang dia jual, itu macam-macam. Itu TikTok Shop kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah yang tadi seperti Ibu Michelle bilang, apakah kita cuma mau jadi penonton, apakah kita mau menjadi pemain digital marketing seperti itu. Nah, ini seperti saya tadi jelasin, untuk action-nya kalau Google Advertising itu di website, YouTube juga itu dimiliki oleh Google, lalu ada Google Business. Untuk Facebook itu ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Nah, untuk e-commerce yang menarik nih, kalau teman-teman mau berjualan, jangan salah tempat ya. Itu tepatnya di GrabFood dan GoFood. Itu udah paling oke, udah paling mantap dari situ. Lalu untuk berjualan produk-produk lain selain makanan, seperti produk-produk kecil-kecil, kayak misalnya jepitan rambut, sendal, baju, itu bagus banget berjualan di Shopee. Lalu di Tokopedia itu lebih ke brand yang lebih kuat ya, misalnya teman-teman mau jualan elektronik, atau misalnya hiasan rumah, pot bunga yang bagus-bagus, yang emang harganya bisa lebih mahal, itu bagus banget berjualan di Tokopedia. Seperti itu. Nah, kita masuk ke kesimpulan dari yang tadi Ibu Michelle jelasin sama saya jelasin. Jadi, kalau saya bisa simpulin, digital marketing itu tidak sulit. Yang sulit itu kalau teman-teman tidak ada strateginya untuk melakukan digital marketing. Jadi memang sebenarnya di sini kesabaran dan step by step yang teman-teman harus mau lakuin, kasarnya ngomong seperti itu. Nah, step by step-nya apa? Tadi dimulai dari marketing strategi, dari SWOT dulu, 4P dulu. Kita tahu dulu nih produk kita tuh kuatnya apa sih, brandnya kita tuh kuatnya apa sih, dan kelebihan kekurangan dari perusahaan kita sendiri nih, kuatnya di mana, kekurangannya di mana. Karena itu semua nanti bisa diakalin di dunia digital marketing. Setelah udah melewati fase itu, kita udah marketing research juga, kita udah tahu nih target audience kita kayaknya misalnya ibu-ibu yang suka di rumah, misalnya seperti itu. Baru kita bisa ngomongin branding. Brandingnya gimana? Kalau misalnya target market kita itu ibu-ibu, ya branding kita harus ibu-ibu banget. Branding kita tuh harus yang disukai sama ibu-ibu. Baru teman-teman boleh tuh melakukan riset tentang brandingnya, gimana sih bahasanya. Misalnya kalau ibu-ibu ya bahasanya bahasa ibu-ibu.
nggak boleh yang terlalu baku, nggak boleh yang terlalu gaul juga, karena mereka ntar takutnya nggak ngerti nih, seperti itu. Setelah branding kita udah mateng, branding kita udah olah, kita baru bisa melakukan ke pembuatan konten yang tadi saya jelasin, gimana konten yang bagus, foto yang menarik, video yang menarik. Nah, lalu melalui marketing funnel, jangan asal jualan, tapi memang sesuai dengan fase marketing yang tadi saya udah jelasin. Nah, setelah udah bikin itu semua, jangan lupa bikin marketplace-nya dan sosial medianya. Teman-teman juga udah melakukan riset, di produk ini cocoknya sosial medianya misalnya Instagram, lalu pakainya Shopee jualannya. Boleh teman-teman bikin dulu itu semua. Nah, setelah udah bikin semua, baru terakhir ke pengiklanan. Pengiklanan pun juga harus matang ya teman-teman, misalnya lewat budgetingnya, mau spend-nya itu berapa selama sebulan, lalu untuk foto kan juga butuh biaya ya, ada photoshoot, ada jasa photoshoot di zaman sekarang, lalu ada jasa bikin video, jasa bikin iklan produk, segala macam. Ketika teman udah matang semua, baru teman-teman pasti bisa menjalankan digital marketing seperti itu. Jadi sekali lagi digital marketing itu nggak sulit kok. Yang penting teman-teman udah mateng lah plan-nya seperti itu. Ya, kita udah sampai di penghujung dari presentasi dari 8 kreatif. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan dari Mas Astron ya untuk buka sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Mas Kevin, Mbak Bu Michelle. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi yang tadi baru bergabung ya. Ada pertanyaan nih. Baik, sedikit ini aja dari saya. Mungkin saya juga ada hal yang baru saya tahu, ternyata memang untuk membuat suatu personal branding tuh gampang-gampang sulit gampang kali ya. Karena ternyata bagaimana orang itu bisa terpengaruh tanpa dipengaruhi tanpa dia juga disadari gitu kurang lebihnya. Dan ternyata dalam hal-hal simpel itu dengan adanya ilmu mungkin lebih baik hasilnya. Kayak tadi mungkin fotonya seperti ini, narasinya seperti itu dan sebagainya. Jadi kalau memang kita bisa mengambil apa yang hari ini kita dapatkan dan diterapkan, mungkin hasilnya bisa lebih baik. Kayak gitu. Nah, ini mungkin sambil kita berjalan aja. Untuk sesi tanya jawab pun nanti kita buka aja. Nanti misalkan ada pertanyaan yang mengenai bisnisnya atau misalkan gimana sih cara saya bisnisnya di bidang ini mau begini gimana atau mengenai apapun itu yang berhubungan dengan ini silakan dipersilakan di chat sini atau mau didiskusikan langsung juga boleh. Pertanyaannya dipersilakan loh. Kecuali mungkin kalau mau nanya nomor WA ya. Nanya nomor WA-nya Bu Michelle nih banyak yang ngejapri saya, wah saya bingung sekali ini. Di luar itu mungkin. Baik, ini ada juga pertanyaan nih, Mbak Bu Michelle. Kalau membangun professional branding untuk yang bekerja sendiri atau freelance, apakah lebih bagus memakai nama asli sendiri atau nama samaran? Ikan dari Kapten Pahlawan. Oke. Ini aku langsung jawab ya. Boleh. Oke, kalau membangun professional branding untuk yang bekerja sendiri atau freelance, apakah lebih bagus memakai nama asli sendiri atau nama samaran? Bukannya gitu, nama panggung lah ya Mas Wawan ya. Nah sebenarnya balik lagi nih Mas, kira-kira professional branding yang freelance ini apa sih dalam bentuk misalnya, kalau misalnya memang mau membangun citra, mau menjadi influencer motivator gitu ya, kayaknya alangkah lebih baiknya memang jika memakai nama sendiri gitu, karena nanti ke depannya pun ketika kita misalnya ya bisa sukses dan hit pakai mengeluarkan buku atau mengeluarkan apapun, itu sangat bagus kalau memang kita memiliki nama sebagai personal branding kita nih, tanpa ada nama-nama panggung lah ya gitu. Apalagi kalau aku lihat sendiri nama Mas Wawan sendiri pahlawannya udah keren banget nih sebenarnya ya, sangat udah dapet lah feel-nya gitu. Tapi kalau memang ternyata pengennya dunianya tuh lebih art gitu kalian, misalnya kayak fotografer atau misalnya desainer atau apa, mungkin boleh banget untuk misalnya pakai nama yang lebih mengacu kepada bisnisnya nih. Misalnya kalau fashion mungkin bisa mencari nama-nama yang based on nama sendiri, mungkin ya masih ada DNA namanya, tapi yang lebih terlihat fashionable tuh apa sih, atau yang terlihat lebih artistik tuh kayak gimana sih gitu. Jadi orang ketika ngeliat itu lebih kayak interest dan lebih attract gitu, ini apa ya, kok kayaknya menarik ya.
Jadi balik lagi mungkin dari segi field-nya ini apa dulu nih, kalau memang personal branding as a person mau menjadi motivator or influencer, better pakai real name sendiri aja nih gitu. Tapi kalau memang ada bisnis lainnya misalnya di dunia fashion kah, art kah, atau yang berbau-bau dengan seni, mungkin bisa mencari nama yang lebih mengarah ke field itu sendiri gitu. Kurang lebih gitu sih kalau dari aku. Gimana? Puaskah? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, baik, sambil berjalan, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Mas Yudis nih mungkin ada yang mau bertanya tentang bisnisnya, atau Mas Alex. Ini ada beberapa memang yang lagi running bisnis, ada punya bisnis cuci sepeda, bisnis makanan kebanyakan gitu. Jadi mungkin mereka juga lagi malu-malu bertanya ya, atau mungkin ini untuk presentasi hari ini juga nanti akan kami share juga di grup dan di YouTube juga. Jadi nanti bagi yang ketinggalan di awal bisa mengikuti untuk di rekaman itu. Nah, ini ada yang bertanya nih. Mas Fadil, silakan Mas Fadil, silakan. Ya, halo, selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Nah, tentunya terima kasih atas apa yang sudah rencanakan program tersebut. Izin bertanya, misal saya akan berencana memfranchise KFC misalnya. Cuma dari segi brand itu kan KFC sendiri kan sudah dikenal masyarakat bagus. Jadi kalau untuk brandingnya sendiri ya tidak usah cukup besar. Cuman gimana caranya misal saya buka KFC di suatu lokasi, nah masyarakat tuh biar tahu, oh di sini loh ada KFC. Mungkin bisa dikasih masukan Ibu, tips and triknya gimana? Terima kasih. Iya. Makasih Mas Fadil. Mas Fadil nih pengusaha KFC berarti. Keren banget loh Mas Fadil. Amin, hebat. Insya Allah. Amin, amin, saya doakan. Jadi kalau franchise KFC sendiri itu biasa KFC memang sudah dari sendiri dan guideline sendiri ya Mas Fadil ya. Tapi balik lagi boleh banget untuk ditanyakan ke pihak KFC franchise-nya apakah sebenarnya memungkinkan nih membuka misalnya Instagram yang memang per location gitu. Biasanya kan ada kayak misalnya di Bater Manado atau di Bater mana. Nah kalau misalnya ada possibility seperti itu sebenarnya sangat enak banget tuh Mas Fadil. Nanti kita bisa membangun konten-konten yang mungkin bisa recycling dari kontennya KFC sendiri dan juga nanti bisa di-boosting dengan digital ads. Jadi kita tuh punya sistem namanya geofencing ads. Jadi geofencing ads ini adalah ads yang berdasarkan dari lokasi. Jadi kita targetnya itu lokasi. Jadi selain kalau di dalam Instagram dan lain-lainnya kan hanya by interest ya. Tapi misalnya orang yang tertarik KFC bisa aja lokasinya ada di Lampung, ada di Jakarta, ada di Bandung. Nah, tapi kalau geofencing ini kita bisa menargetkan hanya mau di KFC area tersebut gitu. Misalnya Mas Fadil bukanya daerah Tangerang ini ya, dekat bandara gitu ya. Jadi kita hanya mau targeted ads itu di bagian orang keliling Tangerang, misalnya di daerah bandara kah atau di perumahan-perumahan Tangerang yang memang target marketnya itu masuk dengan KFC tersebut gitu. Nah ini tuh aplikasinya nanti tuh di dalam bentuk apa nih Mbak Michelle? Mereka terpapar digital ads-nya nih. Nah nanti itu mereka akan terpapar ketika misalnya mereka membuka Instagram. Gitu. Jadi kalau ketika mereka membuka Instagram di daerah Tangerang sini, mereka akan terpapar tuh sponsor. Biasanya kalau kita nggak sadar kalau lagi scrolling story, itu kan suka ada konten-konten sponsor tuh. Nah nanti bisa memaparkan orang-orang di daerah Tangerang sponsor untuk bahwa KFC itu ada hadir loh di daerah Tangerang sini. Nah kurang lebih kalau untuk based on location yang paling bagus itu sih Mas Fadil sekarang ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan Mas Kevin? Karena Mas Kevin ini pakarnya digital. nih Mas Fadil kebetulan. Oh iya, siap. Jadi gini, Mas Fadil, untuk franchise, karena kan sebenarnya posisi kan brandnya itu kan dipegang oleh pusat lah ya sebutannya ya. Jadi sebenarnya memang kita jatuhnya berpasrah lah ya sama pusat brandnya bagaimana seperti itu. Tapi yang kita bisa kerjain itu, yang bisa kita kerjakan itu lebih ke gimana sih misalnya franchise yang Mas Fadil punya itu berbeda dengan franchise lain. Misalnya KFC cabang yang terdekat lah ya, seperti itu. Jadi memang harus ada perjanjian di awal ketika misalnya Mas Fadil mau franchise, itu apakah benar, apakah kita punya Instagram sendiri. Nah, ketika Mas Fadil punya Instagram sendiri, enaknya tuh nanti Mas Fadil bisa membedakan misalnya KFC yang di
titik A ini berbeda loh dengan yang Mas Fadil ini berbeda loh dengan titik B, berbeda loh dengan titik C, berbedanya di mana? Misalnya di ayamnya, misalnya kita shoot lebih crunchy, kan KFC ayamnya suka kering misalnya gitu kan, atau misalnya lebih ke restorannya bagaimana. Nah terakhir baru kalau Mas Fadil udah punya itu semua, punya konten itu semua, boleh bermain di pengiklanan. Nah, pengiklanannya tadi seperti Bu Michelle jelasin, ada namanya metode geofencing ads. Nah, sesuai namanya geofencing itu, geo kan lokasi, fencing kan kita mempagari, seperti itu ya Mas. Jadi kita memang di sini pengiklanannya tuh harus targeted lokasinya, jadi sesuai dengan lokasi yang emang Mas Fadil, menurut Mas Fadil tuh menarik gitu ya, misalnya di kawasan perumahan kalau untuk makanan, atau misalnya untuk baju-baju mungkin di kawasan agak ya di daerah pedesaan pun sebenarnya fine seperti itu. Jadi memang dengan pengiklanan itu pastinya cabangnya Mas Fadil tuh lebih dikenal oleh masyarakat seperti itu sih. Jadi kurang lebih kesimpulannya kalau dari saya simpulin dari saya dan Ibu Michelle, satu, konten yang berbeda dibanding dengan franchiser lain. Kedua, pengiklanan Mas harus kuat seperti itu. Itu yang bisa membuat franchiser itu berjalan seperti itu sih Mas Fadil kurang lebih. Oke, siap. Terima kasih. Izin bertanya lagi kalau bisa berkenan. Boleh. Kalau misalkan tadi sudah jelasan rata-rata mungkin dari produknya mulai dari makanan terus barang gitu kan udah dikasih tahu juga strateginya, mungkin kalau misalnya tadi dari TikTok pakai untuk penjualan rata-rata dari genset. Nah, kalau misalnya untuk ekspedisi sendiri mungkin ada strategi khusus nggak gimana cara menarik minat masyarakat mungkin kirim dari lokasi tersebut gitu misalnya. Iya, kalau untuk ekspedisi ini berarti ekspedisinya untuk B2C atau B2B ya Mas Fadil? Sorry kalau boleh tahu. Gimana, sorry tadi agak putus-putus. Ekspedisinya ini ekspedisi yang seperti JNEK yang memang untuk konsumer langsung kirim barang ke konsumer, atau ekspedisi yang memang untuk barang-barang besar nih, untuk kayak lebih ke company-company nih. Oh ya, misalnya kayak ambil contoh misalnya JNE gitu Mbak. Oh ya, kalau ke consumer sendiri sebenarnya paling bagus ekspedisi itu mainnya di Instagram sih Mas. Karena kalau kayak kita tahu memang JNE, JNT, cepat itu main di Instagram itu kuat banget gitu. Yang pertama harus bermain di dalam Instagram sih Mas, kayak keluarin. Karena kan kompetisi antara ekspedisi ini sangat banyak nih Mas. Jadi harus tahu dulu nih posisinya dari punya Mas Fadil sendiri ini kelebihannya apa gitu. Contohnya kalau si cepat ini mereka menjadikan bahwa memang barangnya itu nyampainya lebih cepat gitu. Misalnya kalau JNE 2-3 hari, mereka punya cuma 1 hari gitu. Nah ini yang sangat penting di Instagram untuk kita sounding terus nih Mas Fadil nih ke orang-orang bahwa kalau kita pakai ekspedisi yang saya punya nih ada jaminan ini loh, atau misalnya kita bisa pakai icon masyarakat yang bisa mencerminkan gitu. Misalnya kalau GNT kalau nggak salah itu pakai Deddy Corbuzier itu ya, jadi kayak boleh pakai gimmick-gimmick itu yang bisa nge-grab orang lah. Instagram paling oke sih saat ini, sama TikTok itu juga boleh banget Mas Fadil masuk karena banyak konten-konten adaptif yang lucu-lucu yang sebenarnya kita bisa tapin gitu. Kayak kalau nggak salah waktu itu yang punya Lion Air ada ekspedisi juga pakai beberapa influencer yang kayak Fadil Jaidi gitu. Jadi tuh orang tuh teringat gitu brandnya itu apa sih, saking banyaknya kompetisi di bidang ekspedisi sebenarnya Mas. Oke, berarti kurang lebih ini apa memberitahu ya apa fasilitas-fasilitas apa gitu misalnya dari ekspedisi tersebut ya. Oh ya, yang paling bagus memang di Instagram, TikTok sih Mas Fadil kalau untuk ekspedisi. Oh gitu, oke baik. Izin terakhir, pertanyaan terakhir kan berbeda ya Mbak. Untuk misalnya kita sebagai di ibu kota ini kan untuk kemajuan teknologi yang sangat pesat ya Mbak ya. Beda misalnya dalam halnya di daerah gitu. Lagi teknologi mungkin perkembangan teknologi masih belum terlalu besar dibandingkan ibu kota gitu. Mungkin ada perbedaan strategi nggak? Gimana caranya misalnya saya tinggal di Cirebon gitu misalnya Mbak, otomatis mayoritas orang-orang di sana mungkin masih konvensional gitu. Cuman gimana caranya tetap untuk menarik-narik konsumen untuk menggunakan jasa yang saya berikan gitu Mbak. Iya, kalau benar banget nih pertanyaan dari Mas Fadil, menarik banget karena memang kalau di daerah desa biar
kota nomor 3, nomor 2 gitu ya masih selain ibu kota ya. Memang habit menggunakan sosial media itu sedikit berbeda. Gitu. Mereka itu sebenarnya jarang banget bermain yang TikTok, Instagram. Karena apa? Karena kuotanya itu berat Mas. Untuk buat ngebuka satu video aja berat gitu. Sedangkan kan mereka pasti lumayan hemat kuota gitu ya. Wifi pun belum tentu baik. Nah kebanyakan orang-orang yang di kota-kota yang tidak besar itu lebih sukanya bermain Facebook. Karena Facebook itu punya version yang memang live, namanya Facebook Live kan. Nah, biasanya kalau memang targetnya adalah ke kota-kota kecil, nggak yang terlalu ibu kota, itu sangat bagus kalau bermain di Facebook Ads sebenarnya. Karena mereka itu kalau buka Facebook itu sangat ringan Mas, nggak butuh kuota banyak, nggak perlu wifi, jadi mereka bisa scrolling terus gitu. Dan ini nanti bisa menentukan juga nih kira-kira konten kalau di Facebook itu yang seperti apa sih gitu, karena behavior mereka suka baca kontennya itu beda sama Instagram. Dan juga nanti bisa disasarin juga dengan Facebook Ads ya Mas Kevin ya kalau untuk dalam Facebook. Jadi kalau untuk kota-kota kecil memang preferensinya adalah paling besar bermainnya Facebook. Bagaimana Mas Fadil? Sudah puas? Oke, siap. Alhamdulillah sudah mendapatkan masukan yang bisa membantu ya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaan saya terlalu banyak. Selamat pagi. Enggak apa-apa Mas. Di sini harus banyak bertanya, malu bertanya sesat di jalan tol. Siap-siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya baik, ini ada pertanyaan juga dari Kapten Erlangga Prayuda dan Kapten Doni. Kemudian ada juga nih, mungkin bisa sekalian dijawab kali ya, Mas Kevin, Mbak Michelle. Boleh. Dari yang pertama dari Kapten Erlangga Prayuda ya. Ya. Selamat pagi, mau share dari gambar berapa budget kreatif. Oke, thank you buat pertanyaannya ya, Kak Erlangga. Sebenarnya paket-paket di 8 kreatif ini lumayan adjustable banget harganya gitu. Jadi kalau untuk social media maintenance dan branding sendiri, sebenarnya harganya itu mengikuti kompleksiti dari brandnya itu mau dibawa kemana nih. Apakah nanti konten-konten yang dibuat itu susah nggak ya gitu. Atau hanya mau mengambil misalnya brandnya udah ada, brandingnya udah punya, cuma mau di-maintain aja sosmednya, itu juga kita bisa bongkar pasang kayak gitu. Nah, tapi kalau harganya sendiri start dari untuk yang maintenance itu dari 5 juta, kata Rangga. Nah, tapi very adjustable banget nih, nanti kita bisa ngobrolin lah, bisa harga spesial buat kayak di sini lah semuanya. Ya, harga spesial ATG kalau ada diskon ya. Iya. Sama nanti paket-paketnya mungkin aku bakal share juga kali ya, company profile-nya juga sama red card dan juga kreatif buat dipelajari sama teman-teman. Ini ada Instagramnya juga ya, kalau nggak salah ya. Yes, betul. Iya, Cap, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Jadi mungkin background-nya juga nanti saya bicarakan lagi bahwa 8 kreatif ini bergerak di bidang digital marketing juga. Jadi bisa membantu untuk meng-grow, accelerate growth sesuai judul kita untuk yang mempunyai bisnis terutama dari sosial media dan e-commerce. Jadi akan dibantu oleh tim ini bagi yang mereka pengen untuk mungkin waktunya sedikit, itu mungkin tidak kepegang, ataupun misalkan pengen mencoba sendiri dan di-guide oleh 8 kreatifnya juga bisa. Seperti itu. Sama-sama, Cap. Baik. Kemudian dari Kapten Doni Kusmanegri, ada pertanyaan nih tadi. Mungkin bisa dijawab. Kita tidak memungkinkan makan ini tidak marketing. Oke, sebenarnya ini mirip sama yang Kak Erlangga tadi bertanya ya. Jadi kisaran budget sebenarnya beragam banget sih kan. Jadi kalau dari digital agency itu kebanyakan tergantung paket yang mau diambil. Kalau memang hanya mau. Suaranya kepotong ya, Mbak. Halo? Ya. Oke, kedengeran ya? Oke. Jadi balik lagi untuk pertanyaan Kak Doni mirip sama Kak Erlangga ya. Jadi untuk budgetnya sendiri ini tuh menentukan dari scope output-nya apa aja sih yang mau dilakuin gitu. Kalau misalnya dari Kak Doni brandnya udah punya nih, udah ada logonya, udah ada desain packaging-nya gitu. Cuma tinggal gue nggak ada orang nih untuk nge-posting tiap hari, soalnya telat dulu gitu. Nah ini biasanya kalau di kita itu start dari 5 juta untuk kita bikinin konten, bikinin desain postingannya, kemudian kita balas-balas adminnya. Nanti kita akan siapin plan setiap bulan itu mau diarahin kemana sih gitu Instagramnya. Nah itu
Jadi kita pakai segitu gitu. Tapi mungkin nanti untuk lengkapnya aku bisa share untuk company profile dan red card dari tim 8 ya. Biasa itu kalau misalnya dari rate yang 5 juta itu kita akan provide misalnya kayak 25 postingan feed setiap bulannya, kemudian 20 story, sama biasa kita akan additional ada reels juga nih gitu. Karena kebanyakan orang sekarang sukanya nonton video ya. Jadi kita akan combine lah gitu. Tapi nanti menyesuaikan lagi nih kira-kira brandnya pengen konten-konten itu lebih ke arah mana sih gitu. Jadi nanti kuantitinya pun kita bisa hitung lah. Kayaknya agak putus nyambung gitu ya, sorry. Iya. Halo? Ya, oke. Mohon maaf tadi kalau suaranya agak sedikit ini ya, agak timpang tindih. Kayaknya tadi saya harus matikan mute-nya dulu, mohon maaf. Sambil berjalan aja, nanti aneka masih ada yang kurang jelas, balik lagi mungkin bisa di WhatsApp ke nomor ini ya. Ini nomor siapa ngomong-ngomongnya? Oh, nomor Mbak Michelle. Nanti kalau mau yang personal approach lah, approach bahasanya. Kalau lebih seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Captain Randy. Selamat pagi, Cap. Tadi pertanyaan apa tuh? Mau tanya untuk ads berbayar yang kita masukin ke FB IG berapa lama jangka waktu yang paling baik, dan untuk pengulangan iklan. Baiknya jeda berapa lama dengan iklan sebelumnya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Cap. Silakan dijawab, Mbak. Ya, mungkin bisa dibantu sama Kevin ya untuk ads. Ya, selamat pagi Captain Randy. Jadi untuk pengiklanan, durasi yang paling bagus itu sebenarnya di 30 hari ya, 1 bulan. Kenapa? Karena pengiklanan itu seperti programming. Programming dalam arti dia butuh waktu untuk setidaknya seminggu lah ya, seminggu untuk mendapatkan target audiens yang tepat, yang sesuai kita harapkan. Jadi itu ntar bisa kelihatan dari harga iklannya. Jadi harga iklannya misalnya kan kalau misalnya untuk Facebook kan per klik ya bayarnya ya. Nah mungkin di 1, 2, 3 hari pertama lah ya itu iklannya mungkin bisa mahal. Tapi ntar dia lama-lama pengiklanan itu menjadi bagus di seminggu pertama. Nah lalu sampai di titik dia jenuh sampai dia udah harganya balik lagi naik atau menjadi mahal itu di 3 minggu. Jadi total tuh di 30 hari kan. Nah, jadi durasi yang paling optimal tetap di 30 hari. Nah, untuk pause-nya, untuk berhentinya ya, berhenti jarak antara iklannya sebenarnya tuh kita saranin jangan terlalu lama. Jadi semakin lama kita pause ya, semakin lama kita berhenti iklannya itu nanti membuat yang tadi seminggu pertama kita mematangkan iklannya, dia ngulang lagi ke awal, ke pertama. Jadi kita butuh seminggu lagi nih ke depannya. Jadi kalau untuk pause yang paling optimal, saya bisa anggap 3-7 hari. Itu benar-benar tergantung kasarnya dari brandnya itu sendiri juga. Kadang ada yang kita ngomong itu ada yang sial 3 hari pun udah langsung ulang. Ada yang seminggu masih bagus aja, ada juga seperti itu. Tapi kita safe to say ngomong 3-7 hari untuk berhenti pengiklanan. Jadi memang dalam pengiklanan itu harus ada planning budget ya, budgetingnya yang cukup baik. Mendingan iklan itu panjang, tapi budget per harinya murah dibanding 3 hari, 4 hari, tapi budgetnya dalam 1 hari itu besar gitu. Misalnya anggap 6 juta dibagi 30 hari, itu mungkin 200.000 per harinya. Dibanding 6 juta dalam waktu seminggu, berarti kira-kira 1 juta dalam 1 harinya. Itu lebih bagus yang 30 hari. Seperti itu sih, Kak. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Yes, kurang lebih seperti itu, Captain Randy. Beliau ini punya franchise bike to wash, jadi cuci sepeda. Ada sekitar 50 tenan, kalau nggak salah ya. Amin, Cap. Amin. Baik, kebetulan ini juga ada pertanyaan juga dari, mungkin terjawab, Cap ya, untuk sedikit banyak pertanyaannya. Nanti apabila lebih kurang jelas, mungkin bisa ditanya lagi nanti di nomor ini. Kemudian nanti ini saya lanjutkan saja untuk pertanyaan dari Mas Yudis. Izin bertanya, nah Mas Yudis ini punya bisnis restoran ya, mangkok kecil.
apakah kalau nama brand kita berkonotasi negatif akan berpengaruh ke psikologi konsumen untuk membeli produk kita? Contoh, nama brandnya dia mangkok kecil. Kalau ya, apakah harus mengganti nama brandnya? Nah, gimana tuh kira-kira? Silakan, Mas. Iya, untuk Cat, jadi thank you untuk pertanyaannya, Cat. Balik lagi sebenarnya pro dan kontra ya untuk nama brand gitu. Sebenarnya untuk brand sendiri tidak ada patokan apakah ini tuh jelek atau bagus gitu ya. Karena balik lagi esensi dari nama tersebut itu apa gitu. Misalnya Cat Judis punya brand mangkok kecil gitu ya. Behind story, kenapa sih brandnya itu mangkok kecil gitu? Mungkin apakah ada meaning sesuatu atau ingin mengkomunikasikan sesuatu. Selama memang ada behind story-nya, menurut aku pribadi sih tidak berpengaruh jelek ya terhadap brand ya. Contohnya, misalnya yang lebih konotasi negatif, misalnya jual bakso gitu ya. Bakso lumayan enak gitu ya, cuma lumayan kan gitu. Nah, tapi di baliknya itu apakah ada komunikasinya, misalnya baksonya lumayan harganya pas di kantong atau apa gitu. Jadi balik lagi nih, Cat Judis, kira-kira komunikasi dari mangkok kecil itu apa sih gitu? Kenapa misalnya namanya diberikan mangkok kecil? Apakah nanti di brandingan packagingnya menggunakan yang lucu-lucu gitu? Atau misalnya kayak walaupun kecil tapi berani diadu misalnya kayak gitu. Jadi memang harus ada behind story-nya gitu. Karena menurut aku pribadi zaman sekarang saking banyaknya brand ya Cat Judis ya, orang-orang itu berlomba-lomba untuk mencari nama yang memang unik dan masih yang kurang awam lah ya terlihatnya gitu, yang aneh lah ya, yang quirky gitu, karena audiens itu malah jadi lebih tertarik gitu biasanya. Jadi balik lagi untuk nama-nama negatif, konotasinya itu sebenarnya ada pro dan kontra juga sih Cat Judis. Tapi kalau menurut aku pribadi, mangkok kecil masih oke as long as memang punya behind story-nya nih gitu. Maksudnya ya maksud dari mangkok kecilnya ini apa nih gitu, supaya audiens pun tuh jadi paham lah gitu komunikasi dari brand ini itu apa. Kurang lebih gitu sih Cat Judis. Gimana Captain Judis, Mas Judis? Sudah terpuaskan? Kurang lebih seperti itu mungkin. Kalau saya pribadi sih mendengar kata mangkok kecil sih menarik ya sebenarnya. Cukup unik gitu. Jadi memang dibalik lagi behind the story-nya seperti apa. Dan mungkin ya tadi ilmu-ilmu yang ada di sini sedikit baik bisa membantu juga untuk mempromosikan brand itu tersebut. Seperti itu. Selamat bergabung juga, baik. Ini baru ada yang bergabung. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari Mas Vega mungkin, atau Captain Zaki. Silakan. Captain Patriot mungkin mau bertanya pada Captain Pahlawan. Masih kita tunggu, baik. Jadi saya sedikit ini aja ya, untuk 8 kreatif ini tadi juga bisa membantu untuk istilahnya apa ya, marketing ya, marketing untuk brandnya. Jadi di sini mereka bisa membuat konten, target, dan juga untuk videografi juga ya. Jadi baik ya, paket lengkap, ada paket hemat gitu. Jadi bisa dipilih paket yang mana yang kira-kira yang mau disampaikan. Oke, Mas Stivo mungkin mau bertanya atau mau berdiskusi? Yes, mau nanya mengenai advertising, digital advertising. Kalau untuk personal branding atau seorang freelance atau pengen membuat personal branding deh gitu, butuh nggak atau worth it nggak untuk advertise secara digital gitu? Oke, saya bantu jawab. Jadi kalau untuk personal branding, kita sih rekomendasi jangan pakai pengiklanan. Kenapa? Karena ada konotasi negatif ketika seseorang melihat iklan, tapi iklannya itu yang punya tuh orang gitu, bukan brand, bukan merek gitu. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya personal branding itu mau pakai iklan, tapi mungkin harus dibungkus dengan branding yang lebih halus lah ya, yang lebih soft selling. Nah,
Makanya challenge dari personal branding itu memang harus si personalnya ini memiliki daya tarik sendiri dibanding daripada pemakai iklan. Nah, iklan itu kan sebenarnya dibuat karena ada challenge dari suatu brand, bukan orang ya, brand itu untuk sampai dapat perhatian masyarakat atau target market. Makanya harus diiklankan. Nah, tapi kalau personal branding, ketika udah bisa menangkap target market, seharusnya tidak butuh iklan lagi. Seperti itu sih, kurang lebih. Makasih, menarik jadi. Saya nanya deh, boleh deh. Kan banyak ya digital agency ya, digital marketing agency di sekitaran kita gitu. Apa yang membedakan sih 8 kreatif ini dengan yang lain gitu? Maksudnya apa yang ditawarkan lebih 8 kreatif kepada rekan-rekan di APG sini gitu? Kenapa harus milih 8 kreatif gitu? Kalau 8 sendiri, apa sih yang buat kita berbeda gitu ya? Seperti tagline kita sendiri, sorry kedengeran kan ya? Oke, seperti tagline kita sendiri, kita ini adalah your digital partner gitu ya. Kita di sini itu memposisikan bukan sebagai agensi yang hanya mau oke, kita cap si segini, and then gue akan kerjain punya lo, ya udah sampai situ gitu. Tapi kita di sini pengen jadi partner buat sebuah brand gitu. Jadi kita pengen jadi teman. Karena terkadang brand owner sendiri itu suka pusing sendiri nih, kayak gue bingung nih, nggak ada teman ngomong, nggak ada teman diskusi, nggak ada teman yang bisa kasih saran kira-kira bisnis gue diapain nih gitu. Nah di sini 8 kreatif itu berdiri as a partner, di mana nanti kalau kita memang menjalin kerjasama, kita punya menjadi klien kita di sini tuh ada gitu. Kita akan kasih insight tanpa perlu diminta gitu. Misalnya kayaknya brand lu lagi tren ini, boleh nih testing karena bagus loh buat brand lu, kayaknya cocok gitu. Atau mungkin gue lihat sales lu turun, better lu ada promo deh, misalnya setiap payday kita genjot lagi nih digital ads-nya atau konten-kontennya gitu. Jadi kita di sini nggak mau hanya kita merasa kita dapat uang, kita udah punya pemasukan sendiri, tapi kita nggak peduli dengan pemasukan klien gitu. Karena balik lagi orang-orang brand itu ingin memasang digital marketing karena mereka berharap sales pasti in return ya. Nah jadi kita di sini akan selalu bantu pantau karena kita nggak mau juga kita sukses tapi brand kita nggak sukses nih. Kita pengen kita sukses, klien kita pun juga sukses bersama lah sama kita. Nah baru di situ kita merasa bahwa oke, kita did a good job nih di brand ini. Gitu. Kurang lebihnya dari 8 itu sih. Ya, terima kasih Mbak Michelle. Jadi gitu ya teman-teman. Ini ada dari Mas Alexander Prasetya. Selamat siang, mau tanya, bagaimana cara paling mudah dan efektif untuk melakukan personal branding? Wah, ini mau jadi artis IG nih Mas Alex. Oke, pertanyaannya. Jadi untuk personal branding yang paling oke itu adalah konsistensi dalam berposting dan membuat konten sih. Karena biasanya content creator itu mandek dan stucknya itu karena mereka merasa udah nggak beride lagi, bingung mau bikin konten apa, and then jarang-jarang bikin konten. Karena balik lagi kalau kita flashback dulu, misalnya kita lihat akun YouTube-nya Deddy Corbuzier gitu ya, Close the Door ya. Awal-awal kayaknya yang nonton ya standar aja gitu, karena banyak banget YouTube channel yang kayak ngundang artis, and then sharing-sharing gitu. Tapi yang bisa kita lihat adalah konsistensi postingnya gitu. Karena aku kalau ngelihat akun YouTube-nya sendiri itu bisa setiap hari posting. Contoh sebenarnya personal branding yang sukses walaupun ujungnya ketabrak ya, seperti Indra Ken, dia bisa membranding dirinya sangat oke, orang melihat dia sukses, anak muda, kaya, punya mobil sport gitu. Nah, di situ kita bisa lihat kenapa kita bisa memandang kayak gitu, karena kita setiap hari lihat gitu, tiba-tiba ada cuplikannya Indra Ken, tiba-tiba nonton di Instagram ada lagi. Jadi balik lagi kunci paling pertamanya adalah harus rajin berposting nih, konsisten at least gitu. Jadi kayak walaupun bingung mau apa, tapi harus cari ide-ide baru, ide-ide fresh yang bisa kita tapin ke personal branding kita gitu. Jadi cara paling mudah dan efektif adalah rajin berposting ya, kayak. Kalau dari aku seperti itu sih, semoga membantu. Gimana Mas Alex? Bang Alex sudah terjawab kah kurang lebih?
Memang konsistensi itu penting ya berarti. Siapa tahu Mas Alex bisa the next Indra Kents gitu kan. Personal brandingnya kuat soalnya beliau ini. Konsistensi. Maksudnya konsistensi ya. Mas Alex nggak jadi afiliator, enggak. Bukan. Konsistensi yang lain gitu. Jangan pakai baju oranye. Jangan dong, amit-amit nih. Selamat bergabung Kapten Ronald Triadi. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan. Kapten Munandar mungkin mau bertanya juga. Mungkin sekitar 2 pertanyaan lagi ya kita tampung di sini. Saya deh. Jadi buat Mbak Michelle, maksudnya ini bisa jadi pertanyaan yang buat yang lain juga. Maksudnya ketika kita memilih brand, nama, dan behind story, berarti itu kan harus ada message yang bisa di-deliver ya. Jadi harus ada background story dan lain-lain gitu loh. Jadi seberapa pentingkah background story tersebut terhadap brand apa yang kita milikin sekarang? Karena kalau kita ngelihat brand-brand gede, semuanya punya background story yang bagus-bagus ya, dari Toyota kalau kita ngomong internasional gitu. Bahkan di Blibli, Tokopedia juga punya background story. Dan gimana caranya kita bisa mengumpulkan ide tersebut gitu loh untuk di-deliver jadi sebuah brand. Iya, thank you buat pertanyaannya, menarik banget sih. Jadi sebenarnya membuat branding itu lumayan tricky gampang ya. Jadi first thing first adalah kita harus tahu nih produk yang kita jual itu apa. Gitu. Kemudian value-nya untuk masyarakat itu apa. Nah dari situ baru kita bisa tahu nih kira-kira dengan produk yang gua jual, produknya ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, harus value yang pengen gue kasih ini, dari situ kita baru bisa membentuk branding tuh. Jadi dari 4P dulu dan SWOT baru kita bisa membentuk branding. Nah di dalam branding ini adalah brand DNA-nya adalah seperti manusia. Jadi anggapannya membuat brand itu kayak ngelahirin anak gitu. Jadi kita harus tahu nih, kita pengen produk kita ini at least dilihat orang tuh seperti apa gitu. Apakah terlihat mewah gitu, apakah terlihat energetik, fun gitu, apakah terlihat yang klasik, timeless gitu. Karena ini semua itu nanti menentukan jati diri dari brand kita gitu. Kalau dari awal branding kita nggak clear, nggak jelas komunikasinya, misalnya jualannya jam tangan pengennya terlihat klasik, timeless gitu ya, terlihatnya mahal lah gitu. Tapi penggunaan bahasa di dalam Instagramnya, yo bro, apa kabar nih bro, atau WhatsApp bro, kan jadinya orang kalau pengen lihat barang klasik, tapi kok bahasanya kayak gini gitu. Jadi kenapa itu penting? Karena itu sangat menentukan value di dalam produknya ini apa gitu. Jangan sampai dengan target marketnya yang klasik ini sebenarnya, tapi yang kita dapat adalah orang-orang yang misalnya lebih mengarah misalnya ke hypebeast atau apa, karena beda kan gitu. Karena belum tentu orang yang pakai streetwear suka memakai barang klasik gitu misalnya. Jadi kenapa branding itu penting? Karena itu nanti akan menentukan nih ke depannya kira-kira target pasar kita itu siapa gitu. Nah, bagaimana cara memilih komunikasinya pun itu kita harus tahu dari kelebihan dan kekurangan produk itu sendiri gitu. Dan apa yang pengen kita kasih ke masyarakat, value-nya dari brand kita itu. Kurang lebih gitu sih. Oke, thank you Mbak Michelle, Mas Kevin. Cukup kali ya? Oke, baik. Ya kurang lebih pertanyaannya kita tutup dulu aja ya semuanya. Jadi suaranya jelas nggak ya? Jelas. Oke, jadi memang dari pertemuan hari ini kita bisa banyak mendapatkan ilmu ya. Bahwa dengan adanya shifting dari marketing zaman sekarang nih, kita harus pintar-pintar dalam memilih marketing yang tepat untuk kita juga. Jadi dan kita harus bisa pintar-pintar juga untuk memanfaatkan peluang yang ada sekarang. Jadi dengan adanya kemudahan digital era sekarang, harapannya penjualan kita dan profit kita akan meningkat juga. Seperti itu kurang lebih. Dan bagi yang ingin memfollow juga untuk Delapan Kreatifnya dipersilahkan. Atau nanti yang mau
Mau menjadi partner. Menjadi partner ya, mau menjadi partner dengan 8 silakan juga. Nanti bisa juga hubungi dari tim partnership Mas Tipo atau saya. Dan juga kami dari partnership mengucapkan terima kasih atas seminar hari ini. Sebelumnya mungkin sedikit banyak bisa menambah ilmu bagi rekan-rekan. Semoga ilmu ini bisa menjadikan hal yang positif juga dan juga bisa peningkatan kita dan semoga bisa menjadi berkah untuk kita nantinya. Kurang lebih seperti itu. Dari saya kurang lebih seperti itu aja. Mungkin ada tambahan dari Kapten Pahlawan. Terima kasih aja sudah menyelenggarakan ini bagi teman-teman panitia. Semoga di kedepannya kita tetap konsisten melakukan ini bagi teman-teman member, seperti marketing guru kita yang sudah hadir. Terima kasih juga. Dan sukses selalu. Salam koperasi. Ya. Saya akhir kata atas nama Badan Pengurus APG, Presiden APG, Kapten Doni Kusmanagri. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat. Salam kompak. Terima kasih, salam kompak semuanya. Thank you.